Apalagi kalau tadi belum jangan kalau itu saya mengurung tangis. Tetapi kita ingin belajar bahwa melalui Mazmur ini semua pergumulan hidup kita dengan Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam hidupmu. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduanmu. Berseru kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, firman ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan ini sementara. Tidak ada yang permanen, tidak ada yang kekal. Tidak selamanya kita menderita, tidak selamanya kita sakit. Tapi sebaliknya tidak selamanya kita sehat dan tidak selamanya kita tertawa. Semua sementara. Karena semua sementara, nikmati aja. Syukuri aja apa yang terjadi di dalam hidup. Nikmati bukan berarti kita tidak berusaha. Menikmati bukan berarti kita tidak berjuang ketika kita mengalami sakit, penyakit, kita berjuang terus. Ketika keluarga hampir bercerai, kita berjuang untuk menyatukan keluarga itu. Hikmah dapat kau petik dari pengalaman hidup ini. Makanya ada yang berkata, never regret days in you. Good days give you happiness. Bad days give you experience. Both are essential. Hari baik nikmati, bergembira. Hari buruk pengalaman. Tapi keduanya itu sangat penting untuk kita hadapi. Karena tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia hanya maunya hari yang baik saja, bergembira saja, senang saja, mulus saja, mana ada. Ya kan? Kalau seandainya ada hidup seperti itu, bisa membuat Anda sombong, ya kan? Berarti Anda tidak butuh Tuhan ketika Anda hanya yang baik-baiknya saja, hanya yang senang-senangnya saja, hanya yang sehat-sehat saja. Anda tidak butuh pertolongan Tuhan. Tetapi ketika pergumulan itu datang, disitulah kita berseru kepada Tuhan. Disitulah kita membutuhkan Tuhan, ya kan? Lihat si Daud. Ketika ia dikejar-kejar oleh para musuhnya, dia lari, semua mengejar dia, semua ingin menginginkan nyawanya. Dan dia butuh Tuhan. Begitu juga Yunus ketika dalam perut ikan 3 hari 3 malam, dia butuh Tuhan. Tapi kalau semua tenang-tenang saja, Anda butuh Tuhan aja. Enggak perlu Tuhan. Tapi ketika ada pertanyaan, sejak kapankah Anda berbicara kepada Tuhan? Atau dengan cara apakah Tuhan menegur, menyapa kita?
Ya dengan cara badai ketika itu datang, kita bicara dan Tuhan menginginkan bahwa umatnya itu berseru kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa hal yang harus kita petik melalui nas ini, karena ini kan nyanyian syukur. Nyanyian syukur orang yang telah ditebus, dibebaskan dan diselamatkan. Ada banyak alasan untuk kita bersyukur pada itu. Tapi kan sering orang bersyukur pada saat kapan? Pada saat merayakan hari ulang tahun, pada saat berpesta, ya kan? Pada saat terkabul apa yang diinginkan, pada saat memasuki rumah baru. Terus saya mau tanya, itu kan biasanya kegiatan sekali setahun. Ulang tahun sekali setahun. Memasuki rumah baru mungkin satu kali seumur. Saya kali Tuhan hanya disyukuri satu kali seumur hidup. Tuhan hanya disyukuri satu kali satu tahun. Ya kan? Artinya setiap saat kita bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup itu syukuri. Karena apa? Karena Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatunya tanda petik baik buruk untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Berarti yang buruk itu pun bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan untukmu. Gelombang hidup itu pun bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur setiap saat. Ya kan? Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan atas nafas kehidupan ini pun sebenarnya harus kita syukuri. Ya kan? Atas nafas kehidupan kita bisa hidup sampai saat ini pun sebenarnya harus kita syukuri. Jadi ada orang kaya melihat orang miskin yang pemulung sampah. Orang kaya ini berkata dalam hatinya, syukur Tuhan akhirnya seperti dia yang miskin pemulung ini. Orang kaya tadi bersyukurnya seperti itu. Si pemulung tadi melihat orang gila salang-salang telah jalan, dan pemulung itu juga berkata, syukur Tuhan walaupun saya dianggap miskin, tapi saya tidak gila seperti dia yang berjalan. Dan yang gila tadi melihat orang sakit di bawah ambulan. Walaupun kata orang gila ini, saya bersyukur Tuhan, walaupun saya gila, tapi tidak sakit seperti orang sakit yang di bawah ambulan itu. Sesampai di rumah sakit, yang sakit tadi melihat ada mayat troli dibawa oleh perawat, dan dia berkata, syukur kepada Tuhan, walaupun aku sakit, aku masih hidup dan tidak mati seperti dia yang lewat. Terus orangnya gimana? Hanya orang mati tidak bisa bersyukur. Jadi orang sakit pun sebenarnya cuman sulit kan? Pada saat kita mengalami sakit, pada saat kita gagal, kecewa, mampukah kita bersyukur kepada Tuhan? Gampang bukan? Tapi pada saat senang, pada saat datang rezeki, keberuntungan, gampang aja orang bersyukur. Tapi ingatlah, dua-duanya juga dipakai itu. Karena kita tidak tahu di mana rahasianya. Kenapa buah pepaya manis dan daunnya pahit? Buahnya dimakan sehat, daunnya yang pahit juga dimakan sehat. Artinya pahit dan manis ternyata kedua-duanya dipakai Tuhan untuk menyehatkan kita. Ya, kedua-duanya dipakai Tuhan untuk menyehatkan kita. Baik senang, baik susah, baik air yang tenang maupun air yang bergelombang,
itu dipakai Tuhan untuk kebaikan kita, maka syukurilah. Jadi ada itu orang yang pasang asbes, kan kalau pasang asbes rumah, dia memberi kesaksian seperti ini. Pada saat saya memasang asbes rumah seseorang, untuk memudahkan memasang asbes, saya harus menyelipkan paku di bibir, supaya gampang untuk menokok asbes yang di atas itu. Jadi dia naik tangga, dia tokok asbes itu, tiba-tiba dia mendengar bunyi yang mengejutkan, dia terkejut. Terakhirnya pakunya masuk ke mulut, tenggorokan. Dan dia tidak merasakan apa-apa. Pada saat itu dia berkata, syukur kepada Tuhan, pakunya yang masuk, bagaimana kalau pakunya. Tapi ini ya artinya orang yang bersyukur, karena kan budaya Indonesia ini kan budaya yang gampang bersyukur, ya kan, gampang berterima kasih. Bayangkanlah, oh dia dipanggil direktur, dipanggil komandan. Kamu tahu apa kesalahan kamu, kata komandan? Tahu Pak? Dia dimarah-marahin. Setelah dimarah-marahin, sudah Pak, sudah. Terima kasih Pak. Saya permisi. Sudah dimarah-marahin, dia juga masih terima kasih banyak. Kan hebat itu kan? Biasanya kalau orang dimarah-marahin, dimarah-marahin kita harus tetap berterima kasih. Begitu juga kepada Tuhan kan. Makanya belajar bersyukur terhadap apa yang kau alami sekarang. Istrimu itu kau syukuri, ya kan? Jangan hanya pada saat muda kau syukuri istri, pada saat tua pun sudah kamu tahu dia, sudah langsung dia. Tetap kau syukuri kepada Tuhan, ya kan? Iya. Jangan terlalu banyak menuntut, ya kan? Jangan terlalu banyak menuntut kepada istri karena dia selalu pergi ke bank. Kalau pergi suaminya ke bank dan pegawai bank berkata, apalagi kau menolong, selamat pagi Bapak, selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu, sambil tersenyum seperti itu pegawai bank itu. Jadi dia mengharapkan istrinya harus seperti itu. Begitu bangun pagi suaminya, istrinya tiba-tiba menunggu di tempat tidur dan berkata, selamat pagi Papi, ada yang bisa saya bantu? Mana bisa seperti itu? Dia menuntut keramahan seperti pegawai bank tadi kan? Ya syukuri aja apa adanya istrimu seperti itu kan? Jangan terlalu banyak menuntut. Tapi artinya bahwa memang hidup itu harus disyukuri. Gelombang hidup itu pun sebenarnya harus disyukuri. Di dalam perjalanan, kan perjalanan mengarungi lautan. Seperti perjalanan di dalam, di mana ada perjalanan, mungkin di situ ada kejatuhan. Iya. Di setiap perjalanan mungkin di situ ada kejatuhan. Tapi setiap Anda jatuh, pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya, pasti ada pelajaran yang dapat kau petik di kejatuhan itu. Kalau jatuh, kalau Agnes sendiri jatuh, Bapak Pendeta mau tolong? Mau ya? Mau, aku juga mau. Terus kalau aku itu jatuh, kira-kira mau tolong juga enggak? Mau lah. Artinya tua dan muda pun harus kita tolonglah. Kalau anak-anak jatuh ini, biasanya kan itu digendong, ya kan? Supaya diam. Digendong supaya diam. Tapi kalau sudah tua jatuh, perlu digendong supaya diam? Ampar. Enggak kan? Enggak kan? Jadi istri juga harus begitu. Jangan terlalu manja untuk tidak digendong ketika Anda jatuh kan? Tapi kalau anak kita jatuh ya kita gendong lah karena masker itu. Artinya kalau jatuh disitulah diuji iman percaya kita kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan ketika engkau mengalami pencobaan. Itu tema kita pada minggu hari ini. Berseru berdoa kepada Tuhan. Ada orang berdoa hari ini,
Insya Allah kita aminkan. Ada berdoa hari ini, tapi 2-3 tahun lagi insya Allah. Tapi Tuhan tahu yang terbaik waktunya, ya kan? Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu kapan pertolongannya itu diberikan kepada kita. Walau katakan sifatnya berbeda kalau minat kita. Allah yang menunjuk panggilan pasti tolong sama dia. Disitulah iman percaya kita diuji. Disitulah iman percaya kita diuji yang bertuhan ini. Terkadang Tuhan seperti kelas ekonomi dan iblis menawarkan yang instan. Iblis menawarkan yang gampang, tapi Tuhan justru menawarkan yang lama, yang sulit. Tapi disitulah butuh iman. Iman percaya kita diuji ketika gelombang hidup menerpa kita. Tapi tema kita mengajak berseru kepada Tuhan.